Mari bersama-sama hari ini kita bawa ucapan syukur, menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik. Karena ketika kita mengucap syukur akan ada mujizat, akan ada kesembuhan. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Mari bawa imanmu, pernyataanmu di dalam Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ini setiap iman kami, bahwa di dalam Yesus ada perlindungan, ada kekuatan, ada kemenangan. Mari nyatakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kami menang bersamamu ya Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama-sama nyatakan syukurmu. Nyatakan haleluya. 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 Dengan mengangkat tanganmu, haleluya. 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 Mari serukan haleluya.
mujizat. Amin. Engkau tampan, imanku tetap, ku menang. Bersama-sama dengan bangkit berdiri, nyatakan sekali lagi cuma Tuhan. Ada mujizat. Ini pernyataan kami ya Tuhan. Imanku tetap, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Tempat-tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Haleluya, haleluya. Kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur untuk segala berkat, kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan baik, sungguh baik, dan selama-lamanya baik bagi kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami, membangkitkan harapan kami. Walaupun keadaan sulit, tapi kami punya Tuhan yang sangat baik, yang menyertai, yang memberkati, yang menghiburkan, yang menolong setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, jadi saluran berkat-Mu, jika hamba bisa jadi son of encouragement. Biar firman-Mu mengencourage kami, menyemangati kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menolong dan mengubah hidup setiap kami. Diberkati semua kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk, jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Orang bilang hari-hari ini keadaan tidak baik-baik saja. Kondisi tidak baik-baik saja. Tapi keadaan mungkin tidak baik. Tapi kita punya Tuhan yang baik. Yang sepakat katakan amin. Salami kiri kananmu katakan kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang baik dan selama-lamanya baik buat kita. Senang bisa ketemu Pak Roni, Ibu hari ini, ketua suku kita. Nanti ada teman saya Pak Ali sama Ibu Susan ada di sini. Mau ketemu sama ketua suku juga ya. Supaya daftar orang Kalimantan di Jakarta. Haleluya. Saudara, pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Yesaya pasal 40 ayat ke-31. Yesaya 40 ayat 31 karena satu ayat saya ajak kita baca dengan suara yang keras sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah diberkati Tuhan, kita sedang hidup di bagian terakhir daripada akhir zaman. Kalau kita amati, kita lihat dengan seksama, ada 3 kondisi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Yang pertama, kita sedang ada dalam hari-hari yang sulit. Semuanya sekarang serba sulit. Banyak pengusaha mengeluh karena lingkup bisnisnya sudah mulai dibatasi. Banyak aturan-aturan yang membuat tidak bebas lagi dalam bisnis. Nah saudara, kita sedang hidup dalam hari-hari yang sulit.
Dalam minggu-minggu ini saya ketemu dengan beberapa pengusaha. Ada pengusaha yang showroom mobil, ada bankers, ada kontraktor, saudara, macam-macam profesi. Dan semua berkata lesu Pak. Cari uang susah, sekarang bocuan. Nah saya diberkati dari semua teman-teman saya, semuanya mengeluh, semuanya lesu, semuanya putus asa, semuanya rasanya stres. Menghadapi hari-hari yang sulit ini, hanya satu pengusaha yang ketawa-ketawa saudara. Rupanya bisnisnya adalah importir ring jantung saudara. Jadi makin sulit keadaan, orang makin stres, orang serangan jantung cari ring sama dia. Nah saya diberkati Tuhan, keadaan sulit di mana-mana hari-hari ini. Bahkan seorang teman cerita banyak restoran fine dining di Singapura yang mahal itu sekarang tutup saudara. Sekarang orang Singapura larinya ke food court. Nah yang kedua, kita sedang hidup dalam satu situasi yang shifting. Yang berubah dengan sangat cepat sekali. Dulu saudara orang gak kenal mobil listrik. Sekarang orang kenal mobil listrik. Saya ganti mobil itu Desember. Saya tadinya pakai Fortuner sama sedan Altis, sedan kuno, sedan tua, kita jual, ganti mobil listrik. Pertama kita nggak pede pakai mobil listrik, tapi sekarang istri saya bersyukur banget naik mobil listrik, saudara. Kenapa? Bensin mahal, solar mahal, sekarang colok di rumah irit, sudah diberkati Tuhan. Nah saya diberkati shifting semua keadaan. Bahkan saya lihat sekarang dokter-dokter, saudara, itu bakal pensiun. Kenapa? Mereka akan digantikan oleh ChatGPT. Anda sekarang ke dokter ya, dokter tuh tanya Google loh, tanya ChatGPT. Saya waktu konsultasi dengan dokter saya di Singapura, dia nggak ngerti semua obat. Lihat Google, lihat ChatGPT saudara. Yang nyembuhin Anda bukan dokter lagi, tapi ChatGPT saudara. Dan para pemain musik hati-hati loh. Sekarang pemain musik kalah canggih sama AI saudara. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih. Itu viral banget. Dengar dia panggil nama saya. Itu lagu AI saudara. Gak ada yang nyanyi. Saya dengar lagu Bandarin. Itu suaranya melengking-lengking. Itu gak suara orang. Itu suara mesin. Bisa dibuat suara Celine Dion. Bisa dibuat suara Whitney Houston. Bisa dibuat sebuah siapa. Makanya pemain musik kalau gak update hari ini ketinggalan lu saudara. Nah saudara, keadaan sedang berubah dengan sangat cepat. Keadaan berubah dengan luar biasa. Mungkin tenaga manusia lama-lama gak dipakai lagi. Orang pakai robot sudah diberkati Tuhan. Ada banyak profesi yang akan mati. Sekarang saudara, banyak anak-anak muda sekarang gak mau kerjanya itu yang di kantor. Mereka mau kerjanya yang from home saudara ya. Supaya lebih gampang di rumah, irit, gak keluar bensin, gak keluar apa-apa. Irit kerja di rumah yang mereka gampang saudara. Dan cepat diberkati, keadaan berubah dengan luar biasa. Berubah situasi luar biasa. Yang ketiga, kalau kita lihat sekarang keadaan sedang tidak pasti. Banyak orang punya uang, punya modal, tapi gak tahu mau bisnis apa. Gak ngerti mau bisnis apa, tidak ada kepastian. Aturan bisa berubah setiap saat. Aturan tiba-tiba bisa berubah. Nah saya diberkati menghadapi situasi yang tidak pasti. Menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi yang shifting, berubah dengan begitu cepat, kita harus punya mental seperti Raja Wali. Dan Alkitab dengan jelas berkata, kita seumpama Raja Wali. Lihat kiri kananmu, kamu tuh Raja Wali. Kamu tuh Raja Wali. Nah sudah diberkati, apa hebatnya Raja Wali? Kenapa Alkitab pakai Raja Wali? Yang pertama saya pelajari adalah Raja Wali itu Alkitab bilang terbang tinggi di atas badai. Raja Wali berani terbang tinggi di atas badai. Raja Wali itu mereka disebut sebagai penakluk. Saya diberkati Tuhan kalau bicara badai dalam hidup ini, badai bisa datang kapan saja. Badai bisa datang pada siapa saja. Badai bisa dialami semua orang, siapapun juga dia. Ada yang mengalami badai kesehatan, menggoncang kesehatan. Ada yang mengalami badai mengguncang keuangan. Ada yang mengalami badai mengguncang pernikahan. Setiap kita punya badai kita masing-masing. Saya khotbah di sebuah gereja. Selesai saya khotbah, seorang ibu muda datang nangis-nangis minta didoakan. Saya bilang, Ci ada apa? Masih muda banget. Dia bilang, Pak saya baru married 7 tahun. Kalau married 7 tahun tuh masih hangat-hangatnya lah. Masih honeymoon levelnya saudara. Dan baru 7 tahun married dan 3 tahun punya anak. Selama ini suaminya baik.
Suaminya setia. Suaminya itu pemain musik di sebuah gereja. Serba bisa main musik. Selama ini suaminya baik, pulang ke rumah, setia, sungguh-sungguh pelayanan saudara. Tapi 6 bulan ini suaminya berubah. Sudah tidak pulang ke rumah lagi, kecantol sama LC saudara. Waktu dia bilang LC, istri saya pikir nama pelakor itu LC. Rupanya LC bukan nama orang. LC nama profesi saudara. Tahu LC itu apa? Belakang nggak tahu lagi. Munafik banget saudara ya. LC itu ladies of companion. Kalau Anda karaoke, ada cewek seksi yang cantik dampingi Anda. Dan itu menggoda. Suaminya 6 bulan gak pulang. Goncangan terjadi, badai melanda rumah tangga yang baru 7 tahun ini. Sudah diberkati yang namanya masalah bisa datang pada siapa saja, kapan saja. Teman saya punya 2 orang anak, sekolah di Australia. Anak pertama sudah tamat, akan graduate di wisuda. Anak kedua umur 20 tahun lagi sekolah saudara. Sehat. Sekarang waktu dia sekolah di Australia dicek kesehatannya. Tiba-tiba seminggu itu batuk-batuk. Dibawa ke dokter sama mamanya. Dikasih obat. Tapi kemudian tiba-tiba dia pingsan. Dia gak sadarkan diri. Tiba-tiba dokter katakan sudah brain dead. Otaknya sudah mati. Dipasang ventilator, papanya dari Jakarta terbang ke Australia, saudara. Nah, ketemu sama anaknya, lihat anaknya, hancur hatinya. Dan dokter katakan kita gak bisa pasang ventilator terus, harus dicabut. Dan papanya merelakan ventilator dicabut, 5 menit setelah dicabut langsung meninggal. Umur 20 tahun, masih muda, masih ceria banget. Tiba-tiba batuk saudara, dan kemudian meninggal. Ternyata anak ini menderita leukemia yang langka. Yang tidak ada gejala dan tidak terdeteksi. Saya bayangkan betapa hancurnya hati orang tuanya. Saya bisa bayangkan betapa saudara sedihnya yang dialami oleh orang tua ini. Yang namanya badai bisa dialami siapa saja. Ada 3 badai di Alkitab dicatat yang penting banget. Yang pertama adalah badai yang dialami Yunus. Yunus mengalami badai, kenapa? Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yunus menjauh dari panggilan Tuhan. Dan Tuhan kirim badai pada Yunus supaya Yunus putar balik. Supaya Yunus dekat lagi sama Tuhan. Sudah diberkati, seringkali kita tuh menjauh dari Tuhan, kita gak sadar. Kita gak sadar kita udah gak berdoa. Kita gak sadar kita sudah gak melayani. Kita gak sadar kita sudah jauh dari Tuhan. Dan Tuhan gak mau kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tahu kita gak bisa long distance relationship sama Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Tuhan kirim badai supaya Yunus putar balik pada panggilan Tuhan. Mungkin hari-hari ini sudah diberkati. Engkau sedang lari dari kehendak Tuhan. Engkau sedang lari dari panggilan Tuhan. Engkau sedang lari dari rencana Tuhan. Tuhan kirim badai supaya engkau muter balik. Engkau mendekat lagi sama Tuhan. Engkau datang lagi sama Tuhan. Engkau mencari Tuhan lagi. Yang sepakat katakan amin. Orang berdoa bukan karena dengar khotbah tentang doa. Tapi orang berdoa karena kefefet saudara. Begitu ada masalah, Anda pasti langsung berdoa. Betul, gak ada yang kata suruh. Kita langsung refleks, berdoa, nangis, cari Tuhan. Makanya saya suka katakan, the most powerful prayer is a kepepet prayer, saudara. Doa yang paling dahsyat, doa kalau lagi kepepet. Nah, supaya diberkati Tuhan, Yunus dikirim badai. Supaya dia putar balik. Supaya datang lagi sama Tuhan. Tuhan bilang, hehe, too far. Terlalu jauh. Yunus lu udah terlalu jauh. Ayo balik pada rencanaku. Balik pada kehendakku. Balik kepada tujuanku dalam hidupmu. Tuhan ciptakan setiap kita dengan tujuannya masing-masing. Sukses itu personal. Sukses bukan kaya. Sukses bukan naik pangkat. Sukses bukan uang banyak. Sukses adalah Anda memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Itu orang yang sukses. Amin saudara. Mike ini sama speakernya suksesnya berbeda. Karena fungsinya berbeda. Diciptakannya berbeda. Artinya setiap kita berbeda-beda. Sukses saya dengan sukses Pak Roni berbeda. Sukses Pak Roni dengan sukses Pak Aseng berbeda. Sukses Pak Aseng berbeda dengan sukses Pak Riki. Kita semua punya sukses yang berbeda-beda. Nah saya diberkati Tuhan, Tuhan panggil kita kembali kepada kehendaknya. Kembali kepada rencana. Mungkin hari ini goncangan kau alami. Tuhan sedang bisik, putar balik. Lihat kiri kanan mau bilang, putar balik.
Yang kedua, badai yang dialami oleh Paulus. Badai yang dialami Paulus ini namanya badai timur laut. Badai timur laut ini badai yang paling ditakuti oleh pelaut. Paling ditakuti. Kenapa? Datangnya tiba-tiba. Datangnya gak diduga. Awalnya angin sepoi-sepoi. Ternyata setelah angin sepoi-sepoi datang badai yang sangat dahsyat. Karena ada angin sepoi-sepoi, Paulus sudah bilang kepada perwira, kita jangan berlayar. Kayaknya ntar lagi ada badai. Tapi perwira ini tanya sama nakoda yang ahli. Nakoda bilang justru angin sepoi-sepoi ini bagus untuk berlayar. Nakoda tidak tahu bahwa di balik angin sepoi-sepoi akan ada badai yang sangat dahsyat. Saudara, kenapa mereka mengalami badai? Karena songong, karena sombong. Lebih pakai keahlian, kemampuan, kecakapan, kebisaan dibandingkan mendengarkan suara Tuhan. Kita kadang-kadang lebih taat sama ahli, lebih taat sama pakar daripada taat pada suara Tuhan. Ini manusia, kita lebih taat pada perhitungan manusia daripada perhitungan Tuhan. Jadi berkati mereka sombong. Orang sombong itu ciri yang pertama, dia tidak suka berdoa. Orang sombong tidak suka berdoa. Orang sombong gak perlu Tuhan dalam hidupnya. Sudah diberkati? Tapi orang rendah hati berkata, semua karena Tuhan. Saya bisa ada hari ini, semua karena Tuhan. Amin saudara. Saya ketemu seorang pengusaha sukses, tajir, diberkati Tuhan luar biasa. Saya tanya, Pak, Anda ini senior, kaya, sukses. Anak-anak Anda sukses. Apa rahasianya? Dia bilang, Pak, rahasianya cuma satu, Tuhan. Saya bilang, lu jangan gitu dong. Mentang-mentang ngobrol sama pendeta, Tuhan. Enggak juga lah ya, realitas saja. Betul, Tuhan semua. 99,99% itu Tuhan. Yang 0,001% itu saya. Mungkin orang bilang saya pintar. Mungkin orang bilang saya lihai. Mungkin orang bilang saya giat. Mungkin orang bilang saya kerja keras. Mungkin orang bilang saya rajin. Betul, mungkin itu. Tapi kalau Tuhan gak buka jalan. Kalau Tuhan gak buka channel. Kalau Tuhan gak temukan orang yang tepat. Gak ada ini semua. Semuanya karena siapa? Tuhan. Itu orang rendah hati. Tapi orang songong bilang, saya bisa. Saya bisa. Saya sanggup. Semua karena saya. Semua karena hebat saya. Yang kedua, orang sombong itu selalu tidak menghargai orang. Underestimate orang. Nganggap enteng orang. Siapa lo? Nggak level sama gue ya. Lo nih apa? Selalu anggap enteng orang. Gak bisa menghargai orang. Yang ketiga, orang sombong itu susah ditegur. Susah dikoreksi. Dikoreksi malah bantah. Dikoreksi marah-marah. Orang sombong tuh gak mau komitmen, saudara. Gak mau komitmen dalam pernikahan. Gak mau terikat dalam pelayanan. Gak mau. Karena dia mau ngurus dirinya sendiri. Dia merasa dia hebat. Makanya banyak orang gak sukses pada punya talenta, punya karunia, punya kepintaran. Karena sombong gak mau terikat. Tapi di sini beda ya. Beda juga ya. Saya berharap berbeda. Nah, coba diberkati. Karena kesombongan. Mereka mengalami badai. Makanya Paulus bilang gini. Paulus melihat sorga. Naik ke langit ke sorga. Alkitab bilang. Karena dia bertemu dengan sorga, melihat sorga, ini pewahyuan yang spektakuler. Supaya Paulus tidak sombong, dikasih duri dalam daging. Kata sombong yang dipakai dalam bahasa aslinya big head, kepala besar. Coba lihat kiri kananmu, jangan kepalanya besar. Pintu sorga itu kecil, orang kepala besar gak bisa masuk, sudah. Harus ada duri dikempesin. Mungkin ada selalu bilang, Pak kenapa ya masalah banyak saya alami. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu duri. Supaya Anda kempes. Supaya Anda gak besar kepala. Lihat kira supaya lu gak besar kepala. Dikasih duri dalam daging nusuk-nusuk. Supaya kita gak sombong. Supaya kita sadar keterbatasan kita. Dan kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Nah coba diberkati badai yang terakhir. Yang dicatat Alkitab sangat signifikan. Badai yang dialami oleh Yesus. Kalau badai Yesus itu karena kehendak Tuhan. Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Seberang yang dimaksud itu Gerasa. Daerah orang kafir bagi orang Israel. Jadi orang Yahudi bilang orang non-Yahudi itu orang kafir. Nah sudah bayangin kenapa ini dibilang orang kafir? Karena orang Yahudi tidak pelihara babi.
Orang Yahudi nggak pelihara babi. Yang pelihara babi cuma orang non-Yahudi. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke sana. Perhatikan. Pelayanan Yesus konteksnya adalah orang-orang Yahudi. Berarti melayani orang Yahudi itu pada teritorial yang baru. Dan saya merasa hari-hari ini Pak Roni, Tuhan mau shifting hidup kita. Pola pelayanan kita harus berbeda. Tuhan akan bawa kita dalam dimensi yang baru. Pola bisnis kita akan ada bisnis yang baru, terobosan yang baru, anggur yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru. Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Tuhan akan bawa kita dalam satu dimensi yang baru. Dan apa yang ada di sana? Yang ada di Gerasa adalah orang yang kerasukan, roh legion. Satu kota roh jahat merasuk orang itu, hebat gak? Ngeri banget saudara. Dan sebelum Yesus datang ke sana, di tengah-tengah danau, iblis menyerang Yesus. Iblis menahan Yesus untuk pergi ke seberang. Saudara diberkati, saya mau tanya. Hidup benar itu susah atau mudah? Kita gak lagi Natalan ya. Gak lagi malam kudus ini senyap saudara. Hidup kudus itu benar, hidup benar itu mudah apa gampang? Mana lebih mudah, ibadah atau nonton derajat? Kisah seorang CEO menyamar dari tukang siomay. Mana lebih gampang? Ke gereja tuh gak gampang loh. Betul gak? Dengar khotbah tuh gak gampang. Dengar khotbah tuh bawaannya ngantuk saudara. Yang sepakat katakan amin. Gak berani kan? Dengar khotbah tuh bawaannya ngantuk. Benar, jujur. Tapi saya bersyukur. Tuhan kita bukan Kim Jong-un saudara. Kalau Tuhan mau Kim Jong-un mati langsung. Dia pidato, lu tidur, habis langsung. Tapi untung Tuhan kita gak Kim Jong-un. Tuhan kita baik. Kita tidur di gereja, Tuhan kasihan anakku. Berat kali hidupnya. Masalahnya berat banget. Dia capek hidupnya, biarinlah dia tidur. Saya diberkati, tapi jangan semua juga tidur ya. Nah saya diberkati Tuhan. Hidup benar tuh gak gampang. Sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh gak gampang. Tantangannya banyak, serangannya banyak. Mau berbuat baik itu serangannya banyak. Kita dikecewakan, kita putus asa. Kita tidak melihat buah dari kebaikan kita. Iblis menyerang di tengah-tengah. Makanya saya selalu katakan, krisis itu tidak pernah terjadi di awal. Krisis itu terjadi di tengah sesuatu. Pernah saya khotbah di sini mungkin. Dalam pernikahan, krisis terjadi di tengah-tengah. Di awal menikah lagunya apa Pak Roni? I can't stop loving you with all of my heart. Awal menikah. Udah 20 tahun menikah lagunya apa? Please release me, let me go. Nah coba diberkati. Goncangan terjadi di tengah. Kebosanan, kejenuhan, kekeringan itu terjadi di tengah-tengah. Makanya kita kenal istilah namanya midlife crisis. Krisis paruh baya. Di tengah-tengah krisis itu datang. Di tengah-tengah goncangan itu datang. Waktu Anda mulai melayani semangat, on fire. Di tengah-tengah pelayanan. Rasanya bosan, rasanya jenuh, rasanya gak happy, rasanya kita aduh kayak capek banget. Kita menyerah, kita putus asa. Di tengah-tengah datang badai. Nah saya diberkati Tuhan. Saya kagum sama Yesus. Di tengah-tengah badai, dia tidur. Ini namanya tenang. Orang tenang, ada badai tetap bisa tidur. Anda bisa tidur? Oh di sini mah jago banget. Gak usah badai di gereja aja tidur kok saudara ya. Gak usah datang badai. Nah saya diberkati Tuhan. Yesus tidur. Dan Alkitab berkata, Yesus menghardik badai itu. Setan itu harus dihardik. Setan itu harus diusir. Setan itu harus dikalahkan. Dan saya salut sama Raja Wali. Raja Wali itu penakluk. Dia menaklukkan badai. Dia terbang above the storm. Dia terbang di atas badai. Saya belajar gini. Hari-hari ini iman kita harus di atas badai. Iman kita harus lebih besar dari masalah kita. Kok Anda bilang amin ya? Masalah bisa dialami siapa saja. Tapi iman kita harus lebih besar dari masalah kita. Amin saudara.
Tadi pagi saya cerita tentang seorang bernama Jean-Dominique Bauby. Orang Prancis. Saudara, dia editor majalah fashion terkenal Elle. Satu hari dia antar anaknya pesta. Pulang pesta dia stroke. Dia lumpuh dari ujung kepala sampai telapak kaki. Lumpuh. Total lumpuh. Yang berfungsi cuma satu. Mata kirinya bisa ngedip. Itu aja. Jadi sudah bayangin dari atas ke bawah lumpuh. Yang berfungsi cuma mata kiri aja bisa ngedip. Bayangin saudara. Dan dia bilang gini, orang yang paling berbahagia di dunia ini, orang yang bisa menelan ludahnya sendiri. Anda bisa telan ludah, coba telan ludah Anda masih bisa nggak? Menurut Bauby, Anda orang paling berbahagia. Kalau Anda masih bisa menelan ludah Anda tuh bahagia. Karena dia nggak bisa menelan ludahnya. Dia cuma bisa ngedip matanya. Siapa yang pernah harapkan badai seperti itu terjadi? Tapi hebat. Bauby tidak menyerah. Bauby tidak putus asa. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia tulis buku. Judul bukunya The Diving Bell and the Butterfly. Dan buku itu waktu diedarkan, laku keras, bestseller. Bukan karena isinya, cara menulisnya. Bauby memanggil yang namanya freelance, writer, penulis freelance. Dan penulis itu kasih abjad. Dan kalau dia setuju dengan abjad itu, dia kedipkan matanya. Jadi kalau dikasih A, dia kedipkan A. P, dia kedipkan P. A lagi, dia kedipkan A. Jadi lahirlah huruf apa, kata apa. Itu Bauby. Dan dari cara seperti itu, dia bisa menulis buku. Ini orang yang terbang di atas badai. Amin. Badai bisa datang, tapi kita terbang di atas badai. Waktu saya ke Singapura, tadi pagi saya cerita, saya lanjutkan lagi. Sudah diberkati, dokter ginjal saya mendiagnosa ada masalah di prostat saya. Ini masalah pria-pria umur 60-an. Ya, prostat bermasalah, kencing susah, terus ada benjolan, PSA-nya tinggi. Itu masalah saya. Jadi dokter ginjal bilang, saya sarankan Bapak ke urolog. Saya ketemulah urolog teman dia. Saya tanya, dok, apa yang harus saya lakukan? Dokter bilang yang pertama you harus MRI. You harus biopsi. Karena kecil, itu benjolannya kecil. Jadi you harus pakai robot. Karena itu ada kemungkinan ada kanker. Kenapa? Saya ada kanker usus tadinya, udah dipotong. Dan biasanya larinya ke prostat. Jadi dokter bilang kemungkinan itu besar. Yang ketiga you harus PET scan. Saya tanya dok, biayanya berapa? Dia bilang 250 juta. Kurs dulu ya. Kurs berapa bulan lalu? 250 juta. Begitu dia dibilang 250 juta, saya bilang sama istri saya, forget it baby. Lupakan saja. Orang kalau mau mati, karena apa aja bisa mati. Gak usah tunggu kanker prostat sudah. Orang sesak dapat saya bisa mati. Saya bilang udahlah, dok saya berobat. Gak ada uangnya, 250 juta. Itu baru pemeriksaan, belum pengobatan. Terus kita pulang. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan ajarin saya. Tuhan bilang ada kuasa dalam perkataan kita. Kok kan dia bilang amin ya? Ada kuasa memerintah dalam perkataan kita. Kita ini diberikan kuasa untuk memerintah loh. Memerintah, saya buktikan. Saya minta saudara angkat tangan kanan. Semua, lambaikan tangan kanan Anda. Kenapa Anda lakukan itu? Karena perintah dari seorang yang bernama Agus Lutan. Jadi kita punya kuasa untuk memerintah. Makanya Yesus berkata kepada badai, tenanglah. Berkata kepada gunung pindah, gunung akan pindah. Berkata. Nah, saya belajar saudara. Kita kenal namanya spirit of faith, roh iman. Apa roh iman itu? Alkitab bilang 2 Korintus 4 ayat 13, we believe and we speak. Kita percaya dalam hati dan kita ucapkan. Kita deklarasikan. Nah, jujur, selama ini saya selalu ngomong sakit. Prostat gua gak bagus, sekarang nular ke prostat gua. Ini begini, selalu ngomong tuh sakit. Dan Tuhan bilang kalau lu selalu mendeklarasikan sakit, lu sakit dan lu akan mati. Ubah deklarasinya. Jadi kami setiap malam sejak itu kita ngomong. Kita gak berdoa, ngomong, bicara. Prostat sembuh,
Tidak ada benjolan, hilang dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan PSA turun setiap hari. Setiap hari kita berkata kepada prostat. Prostat ini benda hidup loh. Kok gak bilang amin sih? Hidup loh. Dia bisa diperintahkan. Organ-organ tubuh kita ini hidup. Dia bisa diperintahkan. Nah saya diberkati Tuhan, kita perintahkan. Berapa bulan kemudian, sebulan kemudian ya. 1,5 kemudian kami ke Pineng. Saya ke klinik urolog terkenal di Pineng. Dan waktu dokternya cek saudara, dia kaget. PSA saya turun dan tidak ada kanker. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ajarin saya gini. Jangan terlalu declare tentang masalahmu. Lu tau Pak Roni, gue lagi bokeh nih. Gue lagi dong-hadong hepeng. Susah sekali bisnis Pak Roni. Sekarang cari uang bocuan lo, coba boboholo, bohaba. Semua omong kita tuh negatif semua. Jadilah deklarasi negatif terjadi pada kita. Sekarang Tuhan bilang stop bicara tentang masalah. Bicara tentang solusi apa yang kamu inginkan. Kamu mau sehat, ngomong saya sehat. Kamu mau diberkati, ngomong saya diberkati. Kalau lu ngomongnya susah itu ya susah. Kalau lu ngomongnya gak ada jalan ya gak ada jalan. Amin saudara. Saya selalu sama Pak Roni. Pak Roni itu orang yang gak pernah bilang gak bisa. Amin Pak Roni. Kalau lu mau coba pasti bisa. Sampai mentok-mentok ya diampunilah. Betul gak? Artinya apa saudara? Kita harus jadi orang yang di atas badai. Jangan izinkan badai menaklukkan kita. Juga kita harus level up attitude kita. Sikap kita. Badai pasti dialami semua orang. Tapi sikap kita itu yang menentukan kita. Saya gak bisa memilih, saya gak ngalami ini, saya ngalami ini gak bisa. Apa saja bisa datang pada kita. Betul saudara, hari naas bisa datang, hari baik bisa datang. Semuanya bisa kita alami dalam hidup kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah attitude kita. Satu binatang yang sering disamakan dengan Tuhan itu adalah singa. Makanya Yesus disebut apa? Singa dari Yehuda. Singa bukan binatang terkuat. Ada yang tahu binatang terkuat apa? Apa? Ular. Binatang terkuat apa? Gajah. Binatang terbesar ada yang tahu apa? Baru masuk di detik.com. Paus biru. Dia punya apa? Lidahnya segede gajah. Lidahnya segede gajah. Saudara, singa bukan binatang tercepat. Binatang tercepat tahu siapa? Cita. Singa bukan binatang terkuat. Binatang terkuat siapa? Baca Google dong. Binatang terkuat gajah. Singa bukan binatang tercerdik. Binatang terpintar siapa? Awas bilang kancil. Terlalu banyak dengar dongeng. Binatang tercerdik simpanse. IQ-nya paling tinggi. Singa bukan tercepat. Bukan tertinggi. Bukan terbesar. Bukan terkuat. Bukan. Tapi dia dijuluki oleh kita sebagai apa? Raja hutan. Apa yang membuat dia jadi raja hutan? Sikapnya. Singa kalau lihat gajah, dia gak terintimidasi dengan kuatnya gajah. Dia lihat gajah, hau cemeyu-meyu, daging segar. Dia lihat jerapah, dia gak terintimidasi dengan tingginya jerapah. Dia lihat jerapah sebagai makanan yang hau cemeyu-meyu, saudara. Ini dicampur sancayu enak banget tuh Pak ya. Jerapah sancayu. Bagi singa ini sedap banget. Jadi yang menentukan singa ini menang, attitude-nya. Bukan besar tubuhnya. Bukan tingginya dia. Bukan kuatnya dia. Tapi attitude di dalam dia. Saudara, setiap kali kita pasti mengalami badai masing-masing. Tapi attitude kita menentukan kemenangan setiap kita. Badai bisa membuat engkau hancur. Tapi badai bisa membuat kau bangkit. Badai bisa menjadi petaka buat engkau, tapi badai bisa jadi berkat buat engkau. Semuanya tergantung pada sikap setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Badai bisa membuat kita kepahitan, tapi badai bisa membuat kita bersuka cita. Semuanya ditentukan oleh setiap kita. Nah, masuk lebih dalam lagi. Masih ada waktu nih sedikit ya. Nah, sudah diberkati Raja Wali. Itu punya kemampuan gliding and soaring. Apa gliding?
Gliding itu adalah kalau nggak ada badai nih, dia kan harus terbang nih, betul nggak? Dan kalau dia terbang mengepakkan sayapnya, dia capek, energinya habis, tuh capek loh saudara, capek banget. Nah, ketika ada badai, dia bisa manfaatkan badai, dia bisa mengepakkan sayapnya dan berselancar di badai itu, untuk terbang tinggi. Jadi hebatnya Raja Wali, badai gak menghancurkan dia. Tapi badai malah memberkati dia. Artinya apa saudara? Setiap badai yang terjadi dalam hidup kita, harusnya kita bisa manfaatkan. Makanya di Korintus bilang ini, tidak ada yang terjadi dalam hidupmu sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya, amin. Dan saya percaya, di balik sebuah badai kita ada berkat Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Justru badai itu membuat kita jadi kuat. Badai membuat kita jadi kuat. Orang Kristen itu kuat ketika dibanting. Orang tuh Kristen itu kuat ketika mengalami tekanan, dia kuat. Itu orang Kristen. Dan ketika kita mengalami badai, sudah karakter kita didewasakan. Kita diubahkan jadi sabar, jadi lemah lembut. Itu badai yang mengasahnya. Dan kita semakin dekat sama Tuhan. Ketika kita mengalami badai, kita akan pegang Tuhan. Kita akan pegang Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, kita ini Raja Wali. Jangan izinkan badai menghancurkan hidup Anda. Jangan izinkan badai memporak-porandakan hidup Anda. Tapi manfaatkan badai untuk Anda terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Yang sepakat katakan amin. Dan badai, Raja Wali itu punya kemampuan soaring. Soaring itu adalah dia akan berteriak, memekik. Ketika datang badai, kalau ayam datang badai dia lari, dia takut, dia sembunyi, itu ayam. Tapi Anda bukan ayam. Raja Wali kalau lihat badai, dia yes. Seperti peselancar lihat ombak. Kita kalau lihat ombak besar, kita lari. Tapi peselancar bilang, yes, come on. Kalau Anda sering ke Bali, diajak Pak Roni. Nah, sudah diberkati Tuhan, kita akan lihat ombak, kita senang. Itu peselancar. Raja Wali begitu. Ketika ada badai, dia berteriak, yes. Saya mau beritahu saudara, jangan takut sama badai. Jangan takut menghadapi badai. Bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Bersama dengan Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Yang sepakat kata amin. Bersukacita. Ketika Anda mengalami badai, jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan patah semangat. Tapi bersukacita. Yang sepakat katakan amin. Terakhir. Saudara tahu nggak? Raja Wali itu punya musuh. Yaitu burung gagak. Burung gagak itu bertengger di kepalanya. Matuk-matuk kepalanya. Tapi apa yang Raja Wali lakukan? Dia nggak ladenin. Dia terbang tinggi aja. Dia terbang tinggi. Udara kan makin tipis tuh. Tekanan makin rendah. Si burung gagak itu lemes, mati sendiri. Nah, dalam hidup kita banyak burung-burung gagak nih. Dalam bisnis Pak Roni mungkin. Dalam bisnis kita banyak burung gagak, saudara. Orang-orang yang ngerecokin. Orang-orang yang bukan nolong malah nodong. Orang-orang yang rasanya jadi belalang pengerik, pelahap semua itu tadi Pak Roni. Nah, itu yang akhirnya gangguin hidup kita. Kalau Anda baca di Alkitab, gagaknya si Hana siapa? Penina. Istri muda suaminya. Yang tiap hari menyakiti hatinya. Mengejek dia, menghina dia. Tiap hari. Aduh, Hana sakit hati. Apa yang Hana lakukan? Kayak burung Raja Wali. Dia terbang tinggi. Yang Hana lakukan, dia datang sama Tuhan. Dia berdoa. Dia bawa bebannya kepada Tuhan. Dan mukjizat terjadi. Hana yang mandul itu jadi punya anak. Nama Tuhan dipermuliakan. Datang sama Tuhan. Tuhan bisa ubah keadaan Anda. Siapa gagak dalam hidupnya Daud? Saul. Saul itu benci banget sama Daud. Gagak dalam hidup Daud berkali-kali. Alkitab bilang Saul mau membunuh Daud. Tanpa alasan dia mau bunuh Daud. Apa yang Daud lakukan? Datang dekat sama Tuhan. Satu hari Daud bisa bunuh Saul. Daud bisa membunuh Saul. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia bilang gini, janganlah mengusik orang diurapi oleh Tuhan. Dia bisa balas dendam. Dia bisa bunuh tapi dia nggak lakukan.
Dan kunci kebenangan Daud bukan membunuh Saul, tapi membiarkan Saul hidup, mengampuni Saul. Saya diberkati, kita ini Raja Wali. Ketika ada gangguan dalam hidup kita, orang-orang yang recokkan kita datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, percaya Tuhan akan bela anak-anak yang dicintainya. Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang bisa jadi lawan kita? Yang sepakat kata amin. Mereka akan gugur, mereka akan kalah dengan sendirinya. Dan Tuhan akan berperang bagi setiap kita. Ingat, Anda bukan ayam. Anda Raja Wali. Biar kiri kanan bilang, kamu tuh Raja Wali. Mentalmu harus mental Raja Wali. Jangan ayam yang takut, panik, sembunyi. Kita Raja Wali. Mana Raja Wali? Siapa Raja Wali? Amin. Salami kiri kanan bilang, kamu tuh Raja Wali. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama yuk. Haleluya. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saudara, menghadapi hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang berubah dengan cepat, hari yang penuh dengan goncangan yang tidak pasti, tidak menentu, kita harus mental Raja Wali. Raja Wali itu terbang di atas badai. Kita nggak bisa menghindari badai. Badai bisa datang pada setiap kita. Masing-masing beda-beda badainya. Tapi kita akan menang. Kita bisa menaklukkan badai kalau kita terbang di atas badai. Tingkatkan imanmu, tingkatkan sikapmu, tingkatkan kerohanianmu, sehingga engkau tidak kalah oleh badai, tapi kau menang atas badai. Raja Wali itu bisa memanfaatkan badai yang terjadi dalam hidupnya. Badai tidak menghancurkan dia, tapi badai malah jadi berkat buat dia. Dia bisa melayang, berselancar di badai, tanpa perlu menghabiskan energi. Dia bisa terbang tinggi. Saudara, jangan biarkan badai goncangan yang kau alami berlalu sia-sia. Tapi belajar apa nih Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada saya. Mungkin Tuhan mau dewasakan iman kita. Tuhan mau ubah karakter kita. Atau mungkin Tuhan mau lebih dekat dengan kita. Badai Yunus, Pak Yunus putar balik. Badai Paulus karena kesombongan. Badai Yesus karena serangan daripada si jahat. Kita bisa manfaatkan badai itu. Pasti ada tujuan Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Oh, Shishibaka. Raja Wali punya kemampuan untuk soaring. Dia bertepi sorak. Dia memekik ketika ada badai. Dia senang, dia happy. Karena itu berkat bagi dia. Jangan takut sama badai. Hadapi badai bersama dengan Tuhan. Dengan penuh keberanian. Raja Wali kalau ada musuhnya,
dia naik tinggi. Mungkin dalam bisnis Anda ada burung gagak. Mungkin dalam hidup Anda ada burung gagak. Yang ngerecokin terus. Troublemaker terus. Datang sama hadirat Tuhan. Tuhan akan bela Anda. Tuhan akan berperang buat Anda. Tuhan akan singkirkan semua penghalang-penghalang dalam hidup Anda. Saya rasakan itu membawa kita dalam teritori yang baru. Ada bisnis yang baru. Ada berkat baru. Ada urapan yang baru. Ada sukacita yang baru. Tuhan mau berikan bagi jemaat di tempat ini. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya mau berdoa. Mungkin saudara mengalami badai yang menggoncang hidupmu hari-hari ini. Keuanganmu hancur, rumah tanggamu kacau. Atau mungkin saudara bisnismu lagi porak-poranda. Kesehatanmu lagi tidak baik-baik saja. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Oh Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaatmu. Aku tidak tahu apa beban masalah mereka secara detail. Tapi Kau Tuhan yang Maha tahu. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap kekasih-kekasih. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan berkati setiap kami. Kuatkan kami di tengah-tengah badai yang kami alami. Teguhkan hati kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Engkau everlasting ya God. Berkati setiap kami di tengah-tengah badai yang kami alami. Perspektif kami diubah, sikap kami diubah, iman kami dikuatkan ya Tuhan. Biar badai tidak berlalu begitu saja. Tanpa kami mendapat manfaatnya. Berkati setiap kami. Berikan kami sukacita, damai sejahtera. Kebenaran-Mu yang berlimpah-limpah. Kuatkan setiap umat-Mu Tuhan, biar kami tidak menyerah, tidak putus asa, tidak letih lesu, tidak berbeban berat, tapi kami semangat, kami bersukacita. Berkati Pak Roni, Bu Florence, anak-anak menantu cucu. Berkati keluarga ini. Bisnis usaha mereka diberkati Tuhan. Berkati seperti pengembalaan pelayanan di tempat itu Tuhan pakai dengan luar biasa. Berkati setiap jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang putus asa, patah semangat. Diberikan semangat yang baru, harapan yang baru. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara Happy Sunday. Salam kiri kanan, katakan kamu itu Raja Wali. Haleluya.